Sejak era reformasi dan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah ada 12 nama menteri yang ditetapkan tersangka kasus korupsi di Indonesia. Beberapa di antaranya masih mendekam di penjara. Tidak sedikit juga nama yang sudah menghirup udara bebas. Berikut daftar 12 menteri Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Rohmin Dahuri. Rohmin Dahuri merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Ia terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dalam dana non-budgeter di Departemen Kelautan dan Perikanan senilai 31,7 miliar. Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda 200 juta subsidiar 6 bulan penjara. Namun, Mahkamah Agung memangkasnya menjadi 4,5 tahun setelah mengabulkan permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan Rohmin. Ahmad Syujudi. Menteri Kesehatan era Megawati ini terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan. Ahmad Syujudi memiliki peran dalam penunjukan langsung PT Kimia Pharma Trade dan distributor sebagai rekanan dalam proyek pengadaan sejumlah alat kesehatan pada tahun 2003. Alat kesehatan itu rencananya akan dibagikan ke 32 rumah sakit di sejumlah daerah di Indonesia bagian timur. Ia kemudian divonis 2,3 tahun penjara dan denda 100 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor lebih rendah dari tuntutan 5 tahun penjara. Hari Subarno. Hari Subarno merupakan mantan Menteri Dalam Negeri, menjadi nama terakhir dari Kabinet Gotong Royong yang terjerat kasus korupsi. Ia terbukti melakukan pidana korupsi dengan penunjukan langsung PT Satal Nusantara dan PT Istana Sanarnaraya milik Hengki Samuel Daud almarhum sebagai perusahaan yang ditunjuk dalam pengadaan 208 mobil damkar di 22 wilayah seluruh Indonesia pada 2003 hingga 2005. Akibat perbuatannya itu, negara mengalami kerugian sekitar 97,2 miliar. Pengadilan Tipikor awalnya menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara kepada Hari. Namun MA mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum, sehingga hukumannya menjadi 5 tahun dan denda 200 juta rupiah. Bakhtiar Kamsah. Bakhtiar Kamsah merupakan mantan Menteri Sosial era Presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia terbukti melakukan korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara hingga 33,7 miliar. Pengadilan Tipikor pun menjatuhkan hukuman 1,8 tahun penjara dengan denda 50 juta, lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yaitu 3 tahun. Siti Fadila Supari. Mantan Menteri Kesehatan era SBY Siti Fadila Supari divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta, subsidiar 2 bulan kurungan pada 2017. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yakni 6 tahun. Ia terbukti menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa tahun 2005.
pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Departemen Kesehatan. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 5,7 miliar. Andi Malaranggeng merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora era SBY. Ia terjerat kasus korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Atas perbuatannya, Andi dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar 463,391 miliar. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Andi pun divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 2 bulan. Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan hakim, yaitu 10 tahun. Jero Wacik, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, terseret kasus korupsi penyalahgunaan dana operasional selama menjabat sebagai menteri di 2 lembaga itu. Selama menjadi Menbudpar, sejumlah mantan anak buah Jero mengaku mantan bosnya kerap menggunakan DOM untuk kepentingan pribadi, seperti jalan-jalan dengan keluarga, pijit refleksi, dan membeli bunga. Bahkan anak buahnya harus menggelembungkan harga dan membuat laporan perjalanan dinas fiktif demi menutupi penggunaan DOM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke bagian keuangan. Ia pun divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 150 juta subsidi 3 bulan kurungan. Perbuatan Jero dianggap menyebabkan kerugian negara sebesar 5,073 miliar. Karenanya, ia pun juga harus membayar uang ganti rugi sebesar 5,073 miliar subsidi 1 tahun kurungan. Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali harus mendekam di penjara karena menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam menyelenggarakan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri. Perbuatannya itu menyebabkan kerugian negara sebesar 27 miliar dan 17 juta rial Saudi. Hakim Tipikor kemudian menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda 300 juta subsidi 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 11 tahun. Idrus Marham, mantan Menteri Sosial Idrus Marham menjadi menteri pertama di era Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Idrus terbukti menerima suap 2,25 miliar dari pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Black Gold Natural Resort Limited Yohanes Budi Sutrisno Kozo. Pemberian uang tersebut terkait proyek Independent Power Producer (IPP), pembangkit listrik tenaga uap Mulut Tambang PLTU Riau I. Akibatnya, ia divonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta subsidi 2 bulan kurungan. Lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 5 tahun dan denda 300 juta. Imam Nahrawi, mantan Menpora Imam Nahrawi terbukti melakukan tindakan korupsi dalam kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI.
dan gratifikasi dari sejumlah pihak. Imam bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dinilai terbukti menerima suap sebesar 11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal KONI, Ending Puat Hamidi, dan mantan Bendahara KONI, Joni E. Ewi. Ia pun divonis 7 tahun penjara dan denda 400 juta subsidi 3 bulan kurungan. Lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yaitu 10 tahun dan denda 500 juta. Edi Prabowo. Edi Prabowo merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Jokowi. Ia terbukti menerima suap terkait pengurusan izin budidaya lobster dan ekspor benih benur lobster sebesar 25,7 miliar dari para eksportir benih lobster. Akibatnya, ia divonis 5 tahun penjara dan denda 400 juta oleh Pengadilan Tipikor. Hukuman itu kemudian diperberat menjadi 9 tahun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun, MA kemudian memangkas hukuman Edi menjadi 5 tahun penjara dengan alasan kinerja baiknya selama menjabat sebagai menteri. Juliari Batubara. Juliari Batubara menjadi nama terakhir menteri yang terjerat kasus korupsi. Ia terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos COVID-19 wilayah Jabotabek 2020 sebesar 32,48 miliar. Pengadilan Tipikor kemudian menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta kepada Juliari. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.590.450.000 atau sekitar 14,59 miliar. Jika tidak, uang itu bisa diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Hakim juga mencabut hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari selama 4 tahun.